Sudah. Oke, sudah live. Halo teman-teman. Halo semuanya. Ya, baru bertiga kita mungkin basa-basi dulu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru datang, ajak-ajak temennya nih boleh nih, karena hari ini kita banyak teaser-teaser. Ya, di depan kali ini udah ada banyak produk-produk yang bakal kita jelasin sih. Di tahun ini kira-kira bakal keluarin apa aja. Sekalian kita ngobrol-ngobrol juga karena udah tahun baru, udah tahun baru dan kita udah nggak pernah live ya. Kayak kemarin kan mungkin karena ini kita baru live lagi karena tahun baru dan kita coba ngobrol-ngobrol lah. Siapa tahu kan kalian juga penasaran sama keadaan kita ya. Benar. Ya, keadaan gua, Maju dan Wadi ini butuh kasih sayang dari kalian juga ditanya-tanya. Ya, jadi kalau yang baru datang pengen nanya-nanya dulu nggak apa-apa, kita masih opening, kita masih nunggu yang lain juga baru datang. Ya, jadi kalau yang mau nanya-nanya soal baru apa aja sih, kita ngasih tau teaser-teaser juga sih. Jadi yang hari ini tuh kita bakal bahas throwback tahun ngapain kemana aja, sama tahun ini kita bakal ngapain aja sih. Yang menarik lah ya di tahun-tahun sebelumnya, Iya. tahun-tahun yang di tahun ini. Oke, tunggu ramen dulu kali ya. Iya, tunggu dulu, ini masih berempat, nanti pada ketinggalan pada ngoceh lagi kan. Ini bang, ini apa nih? Gitu. Ya, gimana Wan? Tahun 2022 menurut tuh fun, not fun, naik, turun, Buat kan, baik. Coba. Lihat ini. Oke, 2022 ya. Oke sih, di in terms of kondisi industrinya, terus antusias dari market keyboard maupun bukan keyboard gitu kan, itu so far so good lah bagi kita gitu loh. Kalau hidup gimana hidup? Kalau itu aman lah, 2022 tuh banyak ups and down tapi ya seru kok, seru. Ya, jadi tahunnya mungkin kalau buat gue pengalaman sih tahun ini mungkin dulu ya gue nggak terlalu pentingin tahun baru sih orangnya, misalnya resolusi gitu tuh kayak menurut gue liburan tahun baru tuh nggak mengenang buat gue. Oke. Tapi kayak tahun ini salah satu yang paling gue expect buat 2023 ini paling gue tunggu gitu. Karena market ya tadi lu bilang industri segala macam tuh mulai berkembang lagi ya. Ya di mana-mana tuh pada bilang keyboard bisa sampai mana sih, mau bisa sampai mana sih teknologinya, justru kayak itu yang bikin kita semangat sih 2023 produk apa aja gitu. Iya, benar. Jadi itu yang menurut gue 2023 bakal jadi seru banget. Ya mungkin benar sih, sama ya serunya tuh kayak batasnya keyboard tuh sampai mana sih gitu kan. Dan ya kita kan bikin keyboard itu, kita nge-develop produk itu juga berdasarkan apa ya namanya, benchmark dari kreator lain juga kan. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba dari kita langsung muncul ide yang gimana banget gitu. Pasti kita ada aja lihat sana sini, terus kita marketnya suka yang gimana, ya dari sana ya kita baru bisa apa ya istilahnya tuh come up ya with new ideas, kayak kita tuh mau bikin hal atau produk yang kayak gimana sih, sama sesuai dengan visi kita pastinya. Ya itu sih menariknya di tahun-tahun lagi keyboard ya. Soalnya dari kemarin tuh banyak yang ngomongin keyboard tuh nambah apa lagi sih tahun ini tuh, apa lagi nih, kemarin udah soft facing, udah gasket mount, udah segala macam tuh udah dikeluarin semua gitu loh, udah bertubi-tubi. Lu bayangin lah kita pertama kali buat Noir kayak cuma hot shop ya. 2020 tuh cuma hot shop ya terkenalnya. Iya. Terus ketahuan tiba-tiba abis hot shop soft facing. PVT itu apa ya, dulu masih jarang banget tuh orang pakai cap tuh PVT. Kan pada nyari ini transparan kan? Iya. Nembus RGB. Terus waktunya udah mulai mikirin typing feel segala macam, tiba-tiba ke soft facing, no facing, interference segala macam. Tiba-tiba sekarang udah ke mungkin lebih ke top mount, terus ada OLED sekarang ya kan? Ya ada brand-brand lain yang juga udah keluarin keyboard baru ya kita lihat di tahun ini, dan kita juga nggak mau ketinggalan pastinya. Jadi kita juga pengen ngeramein lah industri mechanical keyboard di Indo itu biar makin seru lah gitu. That's why kita develop juga barang-barang yang menarik gitu. Ya, jadi yang baru datang, jadi kita hari ini fokus pembahasannya mungkin lebih ke throwback ya kita di tahun kemarin tuh 2022 apa aja sih yang berkesan, terus kayak di 2023 nih gua mau bikin apa aja sih buat kalian. Jadi ini depan kita tuh udah banyak produk-produk yang mungkin nanti kita akan teaserin ke kalian. Ya throwback dulu sih mungkin kita
bahas IMKG nih, ya IMKG salah satu yang momen di tahun 2022 bisa dibilang akbar pertama kita juga ya sebagai bisnis keyboard yang pertama kali ikut komunitas gede itu ya. Karena di tahun 2020 kan COVID, kita nggak ikut apa-apa, meetup juga meetup kecil gitu. Ini IMKG kan yang meetup paling gedenya untuk keyboard ya. Tapi mungkin ini emang tahun pertama IMKG ada meetup segede itu nggak sih? Iya, kalau segede itu, tapi se-Indonesia udah sering. Iya. Yang ini yang udah gede di IBIS lagi kan di hotel. Komunitas keyboard yang dimana orang-orang bertanya-tanya, lu komunitas keyboard, gue sering ditanya sih, lu ngapain aja di sana, lu cuma taruh keyboard, terus lu ngapain? Iya. Ya sebenarnya itu benar-benar hobi ya, balik lagi ya. Orang hot toys aja bisa di meetupin juga ya. Iya. Dan hobi memang tidak masuk akal gitu. Dan tahun ini tuh gue dengar dari panitianya pun sudah info bahwa tahun ini bakal dibikin lagi meetup dan lebih gede sih soal gue. Dan kita pun senang sih sebagai brand ya. Jadi kita bisa misalnya memperkenalkan brand kita lebih luas lagi juga kan. Kalau yang orang yang datang komunitasnya juga jadi lebih rame gitu kan. Sehingga memang industrinya balik lagi ya hidup gitu. Ya senang sih, maksudnya komunitas tuh hidup banget lah. Kayak dari yang gue seneng dari keyboard itu reviewer keyboard pun aktif untuk bikin meetup sendiri. Contohnya kayak main si Luis, ada yang di Bekasi, kalau si Oscar pada Indi, Cilandak gitu kan. Lebaran atau di akhir tahun. Dua kali tuh. Itu juga salah satu yang kita harus ikutin juga sih. Jadi teman-teman nunggu aja nih, kita bakal di tahun ini banyak offline event. Ya, ikut offline event. Indocomtech kalau tahun ini udah ada info belum, Mar? Belum ada sih, cuman Indocomtech kemarin gue nggak tahu kenapa, karena kita pertama kali ikut Indocomtech kan. Cuman kata orang-orang Indocomtech di tahun yang kemarin itu kurang berkenan di mereka. Cuman buat kita sebenarnya bagus-bagus aja. Iya. Karena kita pertama kali ikut gitu. Oke. Gua nggak tahu, katanya Indocomtech tahun ini mungkin aja nggak ada. Oh gitu. Mungkin aja. Oke. Karena belum ada omongan juga. Ya. Suaranya hilang. Wah, suaranya hilang nggak? Udah aman. Oke, udah kedengeran ya? Oke. Sip. Teman-teman yang baru datang boleh banget nih nanya-nanya ya. Kayak Noir ini kebetulan kan ada gua dan ada Wandi di sini, bisa ngomong-ngomong nih, misalkan mau ngomongin tentang apapun lah ya, tentang keyboard, mau teknologi apapun, mouse segala macam tuh boleh banget. Apalagi lagi kemarin kan lagi panas-panas ya, lagi banyak yang keluar nih Januari nih keyboardnya. Yes. Ya, boleh juga bahas sih, santai banget lah. Maksudnya lu mau bahas yang manapun juga oke. Karena kita terbuka banget ya. Oke. Apalagi nih, Mar? Ya, untuk throwback-throwbacknya sebenarnya sih banyak sih. Yang paling berkesan buat lu apa sih, Wan? Acara atau apapun lah. Acara sih sebenarnya yang seru ya, meskipun gua nggak datang ya kemarin, itu yang di AF itu menurut gua ya, lihat dari highlight kalian sih itu menurut gua seru. Gua lumayan menyesal untuk miss event itulah gitu, karena COVID, karena gua lagi sakit jadi nggak mungkin gua datang juga kan. Iya. Gitu. Ya tapi kalau dari sisi yang gue puas banget ya itu Z Series Launch itu menurut gue paling kayak puas aja sih gitu, kayak kita bisa keluarin barang yang bagus banget gitu ya menurut kita ya bagus banget gitu ya. Menurut market ya bisa banyak pendapat lah ya gitu. Ya itu menarik ya sih, dari fase keyboard tuh cepet improve dari situ juga ya. Kayak dulu kan
enak, ya udah enak gitu. Kalau sekarang enak preferensinya makin banyak lagi. Iya. Ya, ada stiff, ada soft, ada yang suka bouncy, ada yang suka keras gitu. Itu banyak banget kan. Iya, makanya kalau dari kita kan kita nggak pernah bilang kayak, oh keyboard gua tuh udah paling bagus gitu. Kayak apalagi kita tahu kan sekarang apa ya istilahnya tuh semua orang bilang keyboard preferensi ke preferensi. Ya iya bener, tapi ya menurut kita ini yang preferensi bagi user dan customer kita tuh yang paling baik menurut kita tuh seperti ini loh Iya, gitu. iya. Jadi kalau emang ada orang yang nyerang atau gimana bilang kurang ini kurang itu, ya pasti produk nggak ada yang Nggak mungkin lah. sempurna itu gitu. Kalau sempurna kita ambil semua market itu. Iya kan. gitu. 100% kita. Jadi nggak mungkin. Ya, supply demand adalah ya di bisnis ini ya. Jadi demand pasti ada, tapi nggak mungkin semuanya bisa kita puasin juga ya. Maksud lu kan. Ya. Sama sih, gue paling berkesan tuh di AF kayak, karena itu acara meetup pertama kita ya keyboard ya. Sebagai walaupun bareng juga sama Soft Friday, tapi itu salah satu yang kita adain sendiri juga ya. Dengan tim, dan kita di situ ngundang semuanya juga yang di daerah BSD buat dateng. Ya jadi fun banget sih. Oke. Paling ini boleh nih, kayak udah pada nunggu. Kita bahas aja satu-satu kali ya. Upcoming products Iya, nggak apa-apa. di 2023. Ya. Oke, mau bahas yang mana dulu nih? Yang belum tentu dulu nggak apa-apa Oke, deh. ya udah. Ini sebenarnya kan udah sering di-leak kan, kayak intinya ya gue juga udah sering banget lah ngomongin ini di kita di podcast gitu kan, bahwa kita bakal ngeluarin keyboard ergo gitu. Dan keyboard ini kan sebenarnya lumayan niche banget marketnya. Nah, itulah sebenarnya kenapa juga ini belum Belum fix lah ya. belum launch lah Belum gitu. launch, Tapi ya. sebenarnya ini barang udah fix, udah oke banget kayak gini. Kita lagi cari cara supaya kita bisa bikin harganya itu lumayan terjangkau Affordable. dan yang bisa ikut raffle, entah itu GB nanti jadi tuh rame juga. Karena maksudnya gimana ya, kayak buat konteks juga bagi teman-teman kita ya, kayak semakin banyak orang yang ikut GB kan sebenarnya kalau misalnya kita bisa prediksi yang ikut GB itu rame, jadi sehingga kita bisa bikin harga itu lebih terjangkau jauh gitu dibanding kalau kita misalnya produksi itu sedikit gitu. Ini That's why kita lagi Research lah ya. lagi R&D research di sisi harga dan berapa orang yang ikut dan lain-lain sih. Sebenarnya kalau di produk udah aman. Soalnya ini udah dikebur-kebur kita, dikebut-kebut ini. Ya kayak kemarin inget banget kita bikin feeds yang ada transisi ke ergo. Semuanya komen masalah ini nih. Oh ya. Elis tuh bang. Ya jadi kayak kemarin pun banyak juga influencer reviewer tuh nanya kapan. Ya cuma balik lagi ya tadi yang Wandi ngomong ya. Maksudnya kayak kita juga mau pastiin kalau harga yang kita kasih tuh udah yang the best lah. Buat yang kita kasih ya value-nya. Iya gitu. Karena ya balik lagi sih ini keyboard niche sih menurut gue ya. Gitu. Ya coba dia kasih denger typing testnya. Tapi kedengeran di sini ya. Oh dari sini kedengeran nggak Tom? Coba ya. Kedengeran nggak? Aman. Ya jadi sebenarnya ini udah bisa dibilang kualitinya lebih oke dari set 1 juga sih sebenarnya. Dalam-dalamnya juga udah kita improve juga sih sebenarnya. Cuma warnanya aja sih paling ya. Warnanya sebenarnya hijaunya juga nanti kita bakal coba yang lain juga. Udah enak sih. Sebenarnya udah puas sih. Ya, dengan Ya ini sih tinggal ditunggu aja lah tanggal GB-nya nanti gitu kalau untuk Z3 ini, dan warna pun nanti pasti bervariasi. Nggak hanya warna hijau aja. Yang sekarang ada itu warna hijau. Suaranya udah enak banget sih. Ini pakai apa ya switch? Specs-nya mirip sih sama Z1 sama Z2 ya. Mirip itu mount-nya gasket mount ya. Standar Pokoknya udah standar ada- sekarang. Ya jadi kita emang bikin set series tuh standarnya mirip lah semuanya. Cuman ya flashcard udah ada juga. Ada di PCB-nya juga ada flex card PCB ada flashcard segala macam juga ada. gitu. Jadi makanya lebih better. Ya slight better dari Z1 dan Z2 lah.
Oke, next ya berarti ya. Ya next tuh apa? Ini teman-teman boleh. Ini kita ada teaser dikit lah. Nah. Ini khusus buat yang nonton hari ini doang. Biar kita belum ada launch kemana-mana. Kita belum ada announce kemana-mana ya. Iya, Misalnya teaser kemana-mana juga belum ada nih. Mungkin yang paling deket kali ya Maria kita bahas 98 keys. Jadi kenapa kita decided untuk kita keluarin 98 keys? Sebenarnya karena banyak banget dari teman-teman yang nanyain, Bang, apakah pengen dong yang ada numpadnya Iya, gitu. numpad banyak banget yang nyari. Terus ya udah gue mikir Nah, ini. kenapa kita ya udahlah kita sediain aja bagi teman-teman yang pengen ada numpad dan kita tetap bikin itu compact gitu kan. Nah, that's why kita bikin dan kebetulan banget kita lagi apa ya? Ada berhubungan baik lah dengan brand keyboard juga dan sehingga kita bikin collaboration Collab. sama dia. Nah, Kalau untuk ini bisa dibilang- brandnya itu apa nanti kita Ya, announce lah ya. tungguin aja lah gitu kayak ini kita collab sama brand apa Ya bisa gitu. dibilang ini keyboard collab pertama kita juga ya. Mm-mm. Jadi kita teasernya cuma bagian depan aja. Nah, nah untuk specsnya nih, Mar, kita bahas specsnya ya. Boleh. Nah, ini Saja. layoutnya itu 98 keys. Nah, dia bisa jadi 94 keys. Kalau kalian lihat kan di sini ada Batch. badge-nya gitu. Badge-nya itu bisa dilepas. Bisa dilepas kayak gini. Bentar. Ada kaitannya nggak? Oh, udah. Nah, bisa dilepas gini. Terus ini bisa dipakein switch dan keycaps juga. Jadi bisa 98 keys, bisa 94 keys. Kalau merasa ini nggak penting, ya bisa dipakein badge aja kalau emang lebih pengen kerennya. Tapi kalau lebih pengen functionnya, bisa diganti ke keys ya. Ya. Jadi 98. Nah, terus mountingnya itu udah sistem gasket juga. Dari gasketnya itu pakai silikon. Dia ada lift cutnya juga. Ada apa namanya satu lagi tuh. Duh, gua Apanya Mas? lift cut sama satu lagi apa? Flash card. Ya ada flex cutnya juga di plate-nya. Plate-nya itu udah pakai polycarbonate. Terus ya pokoknya ini udah kayak yang disukain sama teman-teman lah mereka kan sukanya, kalian kan sukanya yang apa yang ngomongnya? Bouncy ya, bouncy yang kayak flex lah gitu. Nah, ini udah pakai PC, udah pakai gasket mount silikon. Ini udah flex guaranteed lah gitu. Iya. Dan udah oke ya, looks-nya juga warnanya Oh ya, untuk warnanya ada 3. Ini 2. Oke, kelihatan Vin? hitam, biru, putih. Mhm. Ya, jadi kita cover lah. Ya. Oke, nah terus baik lagi dari apanya namanya specs-nya. Sekarang mana Vin? Oh itu, oke. Ini materialnya keycapnya itu pakai PBT double shot. Ini PBT double shot. Terus belakangnya ada back weight-nya kayak segini. Aluminium. Jadi ini terbuat dari aluminium. Ya, di sini juga ada badge-nya gitu dari aluminium juga. Oke, terus ada yang menarik lagi, dia ada indicator untuk baterainya di sini, nanti bisa nyala. Dan ini wireless 3 koneksi juga. Ini wireless 3 koneksi. Ada dongle-nya juga di belakang kayak gini. Oke. Nah, terus apa lagi yang menarik ya? Ya pakai Type C, udah Type C-nya di samping kiri, udah kayak keyboard-keyboard yang sekarang aja. Oh ya, terus case-nya itu dia transparan. Yang ini transparan warna biru, yang itu transparannya warna hitam. Nah, kalau warna putihnya ini dia warna beige gitu. Jadi dia nggak transparan. Jadi dia solid dan warnanya beige gitu. Ini juga cakep sih. Gitu. Terus apa lagi ya ini yang dibahas? Oh ya, baterainya itu kalau yang ini sekitar 3000 mAh. Jadi ya udah oke lah untuk keyboard wireless seperti yang lain juga ya. Terus dia ada case foam, plate foam juga. Plate foamnya itu dari Ada switch foam silikon. Ya, ada switch foamnya juga. Ya, switch pad lah.
Mm-mm. Ya, switchpadnya ada juga. Oke, apa gimana yang kurang ya yang kita bahas ya kira-kira ya? Nggak apa-apa lah, namanya juga kan asal-asal kasih tahu aja. Nanti tunggu tanggal mainnya aja. Pokoknya di Februari kita pasti luncurin ini. Oke. Ya. Oh ya, launchnya di Februari tengah kalau nggak akhir nanti udah rilis. Ya. Dan harganya pastinya ya sangat terjangkau lah. Terus pilihan Ya, spek Switch. yang kita kasih, Mm-mm. menurut kita itu value yang Ya, terbaik. worth it lah gitu. Worth it. Ya. Ya. Terus Karena apa? murah dan mahal itu preferensi lagi balik ya. Makanya gue bilang terjangkau. Ah, iya. Terus ini pilihan switchnya ini pakai Gateron G Pro, ada yellow sama brown, dan ada juga nanti pakai KTT ada. Yes. Silent switchnya juga ada, jadi bagian teman-teman nyarinya switch silent dong kak Ya, gitu. mau Nah ini kerja nanti di juga ada switch silentnya ya. Terus ada tactile-nya juga, nanti pakai apa shadow? Avion. Avian Shadow. Ya, Avion Shadow. Pokoknya menarik lah kita bikin pilihan-pilihan switch yang baru juga gitu. Oh ya. Oke, kalau lu Smart suka yang warna apa nih? Gue justru suka ini sih. Oke. Sama Warna sih. beige ya. Iya, sama sih. Ya, jadi kelihatannya putihnya ya broken gitu kan bagus. Jadi nggak kelihatan putih banget lah. Apa ya, kayak sentuhan kayak lebih klasik gitu loh jadinya. Terus belakangnya pun bisa dilihat kayak gini. Beuh, clean banget. Tuh. Tapi sebenarnya hitamnya juga cakep sih. Kalau gue lebih suka ini sih. Tapi some people kalau yang suka yang Tapi berwarna. surprisingly ya banyak. Dari kemarin kita kayak udah ini biru kayak salah satu yang bisa jadi bestseller juga ya. Karena banyak yang suka cerah. Mungkin malah yang cewek-cewek lebih demennya warna biru sih pasti. Iya pasti lebih menarik yang Atau berwarna kayak ini sih. Warna Iya. filmnya nih. Bisa lihat gak sih, kasih lihat gak sih bouncy-bouncinya kan? Mau kasih lihat? Bisa gak? Nah, kan yang pada yang suka flex nih, kasih lihat Mar. Nyampe gak? Aduh lah, cendot lalu. Ke sini aja. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Fokusin lagi, Vin. Nah, oke, gitulah pokoknya. Ya, lumayan lah ini. Ini bosi banget sih. Ini gua gak pakai tenaga ya. Gua Ya, pencet aja nih. gitu. Gua pakai Ya dari typing feel sih sebenarnya udah nggak apa ya, udah nggak ada yang nggak ada masalah lah. Iya, Steps, nggak ada masalah. Steps aman banget. Ya. Oh iya. Keycapsnya juga enak banget. Satu lagi, ini stepsnya itu udah pakai steps screw in. Iya. Jadi bukan plate mount steps lagi, jadi udah pakai PCB mount steps. Jadi dia udah di screw in. Jadi apa ya, kayak rattle tuh minim banget lah kalau pakai steps screw in. Mungkin nanti kalau emang yang berasa masih ada rattle ya paling di tuning dikit aja. Iya. Jadi ini udah enak banget lah. Udah. Oke. Ini nih. Nah, Dari kemarin rame ini kan. Nah, terus dari kemarin kan ya kita juga ngikutin ya brand-brand lain kan keluarin apa namanya OLED. keyboard yang baru ya banyak Iya, banget dan banyak banget sih. salah satunya kemarin juga gue lihat ada yang ngeluarin yang udah pakai OLED. Nah, Kita juga nggak mau kalah nih. gitu Iya, kan. kita sebenarnya udah ada Kita udah develop ini dari lama banget sih Iya, sebenarnya. iya. Cuma memang waktunya kita pilih untuk lebih cepat aja kita. kita karena apa ya masih develop Iya, gitu, jadi kita kita pengen bener-bener kasih the best pengennya udah perfect dulu, bukan nggak sampai perfect sih, tapi seenggaknya kita udah yakin dulu ini di market tuh oke gitu, baru kita berani untuk nge-launch itu dan ya jadinya udah keduluan brand lagi. Cuma nggak apa-apa ya, baik lagi ya kita punya timeline kita sendiri kan. Yudi Karbu, wah seri baru, warnanya lucu-lucu lagi. Oke, masuk wishlist, siap. Ya masukin Nah. nanti ya. Oke, kalau yang ini, nah ini bisa dilihat keyboard baru kita juga nanti. Ini sebenarnya colorway-nya nggak akan kayak gini. Iya. Ini tuh kayak baru contoh aja. Ini baru proto kita aja. Layoutnya itu 75% exploded dan kita pakai OLED juga di sini. Dan kayak yang
kayak OLED yang lain juga, OLED-nya nanti bisa di custom, ada kasih lihat indikator baterai, Yes. ada kasih lihat indikator apa namanya waktu, jam, dan juga kita lagi pakai koneksi apa, wired, Bluetooth atau 2,4 GHz. Jadi di sini bisa ke display semua gitu. Nah terus yang menarik terus bawahnya juga kita pakein plate kita pakein plate aluminium. Nah ini namanya nggak boleh lihat dulu. Ini masih confidential. Jadi plate alunya nanti seperti ini. Terus keycapsnya salah satunya nanti seperti ini juga. Kita udah pakai PBT dan ini die sub. Jadi apa ya, finishingnya pun kita pilih yang kayak agak halus gitu. Ya, Jadi agak- enak di tangan agak gitu. matte ya. Iya, jadi looks-nya pun apa ya, kayak looks-nya bagus gitu. Jadi nggak gerigi-gerigi gitu loh gitu. Jadi emang kita pilih yang agak apa licin gini gitu. Terus oke, kita show OLED-nya aja. Nah, ini ya Vin ya? Kelihatan. Terus ini apa namanya, bisa ganti-ganti juga si GIF-nya, mau GIF kayak gimana tuh. Jadi customize banget lah ini OLED pokoknya gitu. Dan untuk si mountingnya pakai Gasket. gasket mount, udah pakai silikon juga. Silikon. Jadi nggak terlalu stiff juga dia. Ntar ini matiin dulu aja biar nggak terlalu terang. Nah terus dia ada underglow juga. Kita lihat di sini. Jadi underglow-nya sebenarnya bagi yang suka aja sih, karena kalau emang nggak suka bisa dimatiin aja kayak gini. Jadi kalau emang pada suka ya bisa dinyalain gitu. Ini di layar blinking karena ini ya FPS-nya, shutter speed-nya nggak ini. Cuma sebenarnya nggak blinking, ini udah oke banget. Jadi ini warnanya, lo tau sih kayak mobil MT itu nggak sih? Mobil MT tuh pakai Skyline GTR tuh pakai neon tuh rasanya tuh di bawahnya. Gitu. Apalagi ya menarik ya Maria dari ini? Oh ya, untuk warnanya nanti ada Ada tiga tiga. Tiga. Kita keluarin 3 varian sih nanti yang ini ya. Tapi ini expected untuk launch-nya masih sekitar Maret atau Quarter April 2 sih. lah ya. Iya. Quarter 2 tahun ini lah. Maret atau April lah. Jadi warnanya itu ada satu yang emang warna hitam gini. Ini nanti case-nya juga warna hitam. Terus satu lagi warna beige. Beige itu Warnanya beige juga. warnanya beige juga bener. Cuma Kayaknya warna ada beige juga. novelties yang nantilah ditunggu aja lah. Ah. Terlalu buka banyak. Pokoknya intinya dari keyboard yang ini yang OLED yang 75% kita ada 3 varian lah. Satu lagi paling yang basic aja ya. Ya, yang basic itu harganya ya pasti lebih affordable. Ya, jadi kita memang sekarang kasih kalian pilihan lah, mau pilih yang kayak gimana gitu, sesuai dengan. Ada yang nanya, bentar. Full assemble atau kit? Full. Jadi semua yang ini nih yang di depan kalian dapatnya udah kayak gini. Nih. Yang 98 ya. Ini dapatnya udah kayak gini. Ini juga nanti dapatnya tinggal kalian pilih aja variannya. Karena Tapi ada barebone-nya juga ada nanti. barebone juga. Jadi kalau bagi kalian yang suka milih switch sendiri, yang suka milih keycap sendiri, bisa juga nanti kita sediain versi barebone-nya juga. Ya. Udah oke sih. Ya, dari kita juga udah inilah, udah enak pasti. Tapi balik lagi itu preferensi masing-masing. Cuman dari kita yang udah research sudah segala macam, ini menurut kita udah the best-nya. Ya semua ini. Oke. Ya. Nah, ini dari tadi kan keyboard. Nah, Wan, lu ngerasa gak sih kita brand kita itu terlalu keyboard nih kayaknya ya. Jadi kayak kita perlu kasih tahu orang-orang nih ya, sebenarnya kita nggak keluarin keyboard doang di tahun ini gitu. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa juga sih. Yang penting kan kita udah kayak apa ya, at least kita di keyboard tuh udah Yes. Nggak ya salah. bagi kita kan well known gitu. Betul, nggak salah juga. Tapi kita juga pengen buktiin kalau di barang-barang lain tuh kita juga sama bagusnya dengan keyboard yang kita udah keluarin lah misalnya. Salah satunya kita kan keluarin kursi kayak gini. Ya, kursi desk shelf kita udah main-main desk yang shelf. benar-benar office ya, karena memang dari awal pun kita buat boost productivity gitu kan. Jadi keluarin kursi, keluarin desk shelf itu juga udah salah satu yang memang udah sejalan ya sama visi kita dari awal. Ya, jadi buat teman-teman juga kita sebenarnya bakal kasih tahu nih di tahun ini kita bakal main ke audio juga. Ya, audio itu apa aja? Ada mic,
ya ini memang bukan mic kita, cuma nanti kita bakal bikin mic seperti ini juga dengan Mm-mm. modelnya bukan kayak gini ya. Nanti juga ditunggu tanggal mainnya. Ada mic, ada apa lagi Wan? Kemarin kan lu juga sempet ituin audio juga kan tuh. Iya, selain mic kita ada sebenarnya yang buat everyday use itu ada TWS. Yes. TWS itu juga nanti kita ada fitur yang baru banget yang kayak orang lain, sebenarnya brand lain tuh belum apa ya, kayak masih jarang banget di Ya, Indo yang jarang. punya itu. Mungkin udah ada, cuman jarang lah ya. Ya, jarang banget fitur di TWS itu. Salah satunya tuh kayak intinya bagi orang yang suka main mobile game itu bisa nggak nge-lag lah main game pakai TWS-nya gitu. Oke. Udah nggak delay. Ya. Nah, terus ada juga kita headset nanti headsetnya Hmm. juga headsetnya bukan headset gaming sih, tapi Iya. untuk wirelessnya juga, tapi untuk gaming itu udah oke. Tapi tujuan awalnya bukan headset gaming banget gitu. Jadi Kita emang memang mau buatnya orang tuh mau pakai ke kantor, mau pakai misalkan lu pergi-pergi ke Gym? bandara, gym, misalkan lu pergi traveling gitu lo jadi nggak aneh gitu pakainya. Dan ngerasa ya itu bagus buat model lu juga gitu kan. oke. Jadi kita emang bikin headset juga sama banyak collab juga sih kayaknya tahun ini ya. Ya, banyak Ya, banget. jadi tahun ini kita juga bakal banyak collab. Kok kemarin kan kita collab sama AF, Mm-mm. sama siapa lagi? AF doang ya? Iya. Ya, kita sama AF doang dan di tahun ini kayak kita udah fix, udah 2 atau 3 ya kayaknya. Nanti aja tapi kasih tahu Tapi siapanya. kasih tahu siapanya nanti ya. Cuma intinya pasti produk-produknya produk-produk collab gitu ya. Mm-mm. Jadi udah mantep banget lah. Oke. Tahun ini ditunggu banget. Gue pun nggak sabar buat keluarin barang-barang yang udah di depan dan barang-barang yang mungkin di kuartal 3, kuartal 4 yang baru keluar gitu ya. Oke. Ya, keyboard, audio, kayak kemarin ada lagi ya. Ini udah sih. Ya, keyboard masih banyak sih, sebenarnya ada 65% nanti, Ya, tapi belum ready aja. Terus nanti pengen bikin yang apa full size tapi nggak ada F row-nya. 1800 ya. Iya, jadi tanpa F row-nya tapi yang 98 keys gini juga, yang compact memang. Tujuannya sih itu untuk bagi pekerja-pekerja yang pakai Excel ya, yang butuh numpad di kanan. Jadi mereka bisa terbantu lah kalau misalnya pakai 75% atau itu kan nggak bisa kan. Iya, iya. Cuman pribadi lu pakai numpad di kanan atau di kiri sebenarnya? Gue sih di kanan ya. Di kanan ya. Iya. Beberapa orang kan sekarang kan keyboard juga ada yang di kiri kan. Southpaw. Southpaw betul. Iya. Gue jujur di rumah numpad kiri sih. Cuman lucu aja sih. Memang kadang tuh preferensi berubah-berubah. Itu yang gue kayak, oh dulu pakai numpad emang di kanan, tiba-tiba jadi kiri. Oh enak juga di kiri ya gitu. Karena yang kanan pakai pegang Mouse ya. betul. Bener sih. Ya. Ya, Mungkin cuman bisa itu dicoba. orang-orang kan banyak ini, banyak ide ya, Mhm. bikin-bikin kayak gituan. Nah, kita juga selalu ikutin lah untuk yang gini-ginian. Oke. Ya, buat teman-teman yang lagi view boleh tanya-tanya ya. Jadi mungkin yang pengen nanya-nanya keyboard-keyboard di depan ini boleh banget. Ya kita bakal kasih tahu sebatas yang kita boleh kasih tahu. Ya walaupun kita ownernya, kita juga nggak boleh bahas tahu banyak gitu kan sampai dalam-dalamnya. Tunggu tanggal mainnya aja gitu. Hah? Oh ya, untuk udah bahas sih tadi. Jadi Maret ini mungkin kita akan ikut Komik Furu, cuman belum difixin lagi. Kita lagi coba difixin apakah worth it untuk ikut. Kita mau siapin barang-barangnya juga, karena kita bakal buat desmet Jepang-Jepangan wibu lah ya kan, buat kalian-kalian yang ikut Komik Furu gitu. Tapi kita tunggu tanggal mainnya ya. Entah info-info pasti semua dikabarin dari Discord atau dari IG kita. Ya, semua pasti dikabarin lah ke kalian. Ya, jadi teman-teman mau nanya boleh banget nih ya sebelum kita tutup ya, karena kita memang hari ini pembahasannya singkat sih, cuma basa-basi lagi buat kalian yang udah lama nggak lihat kita, udah nggak lama bahas-bahas produk ya kemarin mungkin nggak terlalu banyak bahas-bahas produk baru. Jadi hari ini kita memang bahas-bahas produk-produk yang udah nyampe dan kasih lihat ke kalian. Jadi buat yang mau nanya-nanya ya, produk-produk baru boleh banget. Aspek lu di tahun 2023 apa nih Wan? Expect terhadap apa nih? Apapun sih, maksudnya lebih ke ya mau bisnis mau kehidupan boleh banget sih. Maksudnya kayak kalau gue berharap tahun ini lebih baik. Pasti tahun ini pasti lebih baik dari 2022 ya. Pengennya semuanya kayak gitu. Cuman ya pasti pengen Noir makin maju. Kayak gitu. Terus kayak kalau masa kehidupan ya lebih makmur lah pasti ya. Ya kode lu mungkin apa gitu. Ada resolusi gak? Mungkin kalau gedein badan kayak apa kayak gitu.
Paling ya karena kita lagi podcast di Nowhere Gear, ini sih kayak ekspektasi gue adalah apa ya? Gue seneng kan gue emang tipenya orang belakang layar gitu loh kayak yang suka yang ngoprek-ngoprek barang, terus bikin-bikin mikirin barang ini biar bisa works, biar bisa nempel atau biar bisa apa ya kayak Ya, bisa jadi berjalan lah. barang gitu. Itu tuh gimana dan itu gue suka kan hal-hal yang kayak gitu. Nah, gue expect-nya sih dengan barang-barang yang kita keluarin ini itu tuh bisa jadi bensin lagi buat kita ngedevelop Yang lain lagi. barang-barang yang baru lagi karena ya balik lagi kan gue kayak suka gitu loh develop kayak gitu meskipun Bagaimana- nggak gue sendiri ya pasti gue dibantu sama tim-tim yang lain juga. Intinya lu menikmati proses bagaimana itu bisa terjadi lah ya. Produk ini pun bisa terjadi karena apa gitu ya. Ya, jadi pada saat produknya launch gitu ya, terus market itu suka sama produknya, apa ya kayak gue dan tim tuh ngerasa kayak happy juga gitu. Oh ternyata diapresiasi segininya nih hasil produk kita gitu. Ya, ya Gitu. istilahnya kita juga, ya gue juga berharap kita lebih ini sih, ya kita udah di website pun kita udah worldwide ya. Kita senang banget kalau misalkan ada orang luar pun yang beli gitu ya. Ya bisa bawa nama Indo juga kan keluar gitu kan lebih. Itu gue senang sih kadang kayak di website, oh ya ada yang beli di US, di Jepang gitu kan. Wah ternyata dilihat juga ya brand kita gitu loh. Iya, Dan dimana dulu kan kita awal buat nggak expect bisa jual keluar juga kan. Iya, iya. Ya. Sebenarnya nggak mau terlalu glorifikasi kayak brand lokal yang udah Ya, internasional nih, nggak segitunya sih maksudnya. Tapi bagi kita kita sangat apa ya? apresiasi. Iya bersyukur banget kalau misalnya sampai produk kita itu dinotis sampai di luar negeri. Tapi nggak gimana ya kayak nggak mau cringe kayak. Ya nggak mau kayak lu pada mikir tuh kayak ini mah apa sih lu sombong Cuma ya doang. kita seneng gitu. Ya kita seneng bener emang seneng lah gitu, lu beneran dibeli sama orang luar gitu loh. Dimana pada di luar tuh lu ngapain bayar ongkir mahal-mahal buat keluar gitu kan, Iya. buat beli barang kita kan sebenarnya. Bener. Ini ada yang nanya tuh, Apa bakal Yudi Karbu tadi udah sempat nanya masalah warna lucu-lucu. Dia juga nanya nih bakal ada berapa desmet min yang keluar di Komifuru nanti. Desmet kita ada 3 desain baru sih ya. 3 Tiga desain baru. yang emang temanya Jepang. Mhm. Ya mungkin Jepangnya jangan diharapkan wibu-wibu banget ya, karena kita memang tetap align dengan kita punya ini sih. Ya paling ya lebih Wibu ke clean, wibu clean. wibu clean ya. Wibu tapi agak lebih down, lebih bawah lagi lah, lebih ke akar yang lagi mungkin ya. Enggak yang general banget gitu sampai mungkin kasih lu cewek-cewek gitu kan, nggak mungkin. Ya. Tapi kalian kalau yang tahu pasti seneng lah sama desain-desainnya. Karena memang ada culture Jepang yang kita masukin juga gitu. Budaya-budayanya gitu. Iya ngomong-ngomongin Jepang, tahun ini kita juga bakal ada collab sama brand ya yang pasti orang di Indo tau lah kalau kayak Jepangan gitu di iya. di brand-brand di antara mechanical keyboard, Desmet dan kawan-kawan yang Jepang-Jepang gitu apa sih gitu kan. Nah, itu nanti kita juga akan collab dengan brand tersebut ya. Iya, main collab lah. Cuman kita nggak boleh kasih tahu. Tapi kayaknya masih di Q3 atau Q4 sih baru launching. Banyak Q1, Q2, Q3, Q4 ya kok bisa tuh per quarter tuh ada collab yang keluar sih. Gitu. Ya, jadi ditunggu aja. Cuma kan kita bisa plan aja ya. Coba kita lihat nanti eksekusinya seperti apa kan. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah ini buat teman-teman yang lagi nonton, yang udah nanti misalkan habis live ini nonton juga, kalian bisa komen nih ke bawah di komen kita. Lu berharap sih kita podcast bahas apa lagi sih gitu. Jadi sebenarnya kita pengen tuh podcast kita tuh beredukasi juga ke lu pada. Atau iya sebenarnya gue punya ide kayak apa bahas kayak dari industri masing-masing. Misalnya contohnya programmer deh Iya. gitu ya. Kayak mereka tuh bisa produktif tuh tips and tricksnya apa gitu. Ya Kayak gue gitu-gitu. pengen lebih ke dua arah sih. Jadi misalkan kayak lu emang pengen bahas programmer, ya kan kita nggak ngerti programmer banget gitu ya. That's Jadi why kita ngundang orang yang programmer. ngundang orang programmer dan lu pada tanya jawab, ya itu lebih enak kan. Jadi edukasi kayak tadi pun gue ngobrol sama Wandi masalah bisnis itu memang kita sebenarnya open banget. Kayak lu mau ngobrolin bisnis kayak gimana, mau tahu industrinya kayak gimana, ya kita benar-benar open gitu loh. Di Discord lu mau nanya ke kita juga silakan banget ya. Jadi pengennya lebih ke ya podcastnya memang
tujuannya buat kalian juga sih, bukan buat kita. Mhm. Ya kalau ini emang tujuannya buat promosiin barang-barang baru ya, cuman maksudnya di balik itu kan kita juga pengen lu pada ada isi lah istilahnya gitu. Ya jangan asal kita ngebacot doang gitu kan. Oke. Ya, jadi boleh komen ya buat teman-teman yang habis live ini yang mungkin udah nonton. Thank you banget yang udah nonton, udah stay, ya selalu nonton podcast kita. Ya, jadi kita juga memang pembahasannya hari ini singkat juga, karena memang cuma mau throwback dan juga kasih tahu barang-barang barunya apa aja. Ya, jadi ada lagi mungkin dari Discord dari Yana ada pertanyaan lain yang kita gak ada di YouTube? Gak ada. Kita tunggu bentar sebelum Gimana, kita Jar? tutup. Aman, Jar? Gak ada. Oke. Oke, sip. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Ya, pertanyaan-pertanyaan boleh di Discord lagi, di komen juga boleh. Nanti kita bakal bahas lagi di podcast selanjutnya. Oke. Oke, Udah, dari gue sih udah sih. Thank you semuanya. thank you. Sama. Gua Mario. Bye bye. Ya anjing.